Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah istri menolak diajak hubungan oleh suaminya gara-gara alasan takut terkena corona? Ini sebuah pertanyaan unik ya. Ya pada dasarnya kan seorang istri itu kewajibannya malah cuma satu, yaitu melayani suaminya secara urusan seksual. Ini yang oleh kebanyakan ulama itu disepakati adalah yaitu kewajibannya itu. Nah, sedangkan yang lain-lain itu khilafiyah. Ya kalau 4 mazhab sih malah mengatakan ya memang yang utama adalah hubungan seksualnya itu. Yang lain-lainnya itu pada dasarnya bukan kewajiban, itu adalah ya sifatnya kesadaran saja. Kalau dia mau membantu suaminya ya dalam hal-hal masak, nyapu, ngepel dan sebagainya, itu menjadi added value, menjadi nilai tambah. Tapi kalau yang namanya pelayanan seksual ini bukan nilai tambah, tapi ini mutlak kewajiban. Kalau sampai seorang istri menolak ajakan suaminya, itu hadisnya jelas itu. Malaikat akan mengutuknya sampai subuh gitu. Berarti kalau nolaknya habis subuh nggak apa-apa dong. Ya nggak juga sih, itu kan cuma bahasanya doang. Nah, jadi tapi sekarang kasusnya adalah ini ada lagi penyebaran virus corona. Nah, jadi apakah bisa dijadikan alasan seorang istri untuk menolak ajakan suaminya? Nah, masalahnya begini, kalau sekarang yang terjadi, yang dilarang atau yang diupayakan untuk tidak terjadi itu adalah kumpul bareng dalam jumlah yang sangat banyak, gitu ya, dengan orang lain di pasar, di masjid, di jalanan, di mall, ya kan, di tempat-tempat publik lah gitu. Itu yang harus dihindari. Tapi kalau dengan keluarga sendiri, ya dengan istri sendiri, dengan anak sendiri, itu kan tidak mungkin dihindari, ya kan? Nggak mungkin dihindari karena mereka ya makan bareng, tidur bareng, apa bareng. Sebenarnya itu nggak termasuk gitu ya. Maka kalau dikatakan suami tidak boleh dekat-dekat dengan istri, harus ada jaga jarak, ya memang itu sesuatu yang ya di luar dari kemampuan ya. Sehingga kalau saya mengatakan bahwa ya tidak sampai sejauh itu. Ya kalau suaminya memang terpapar, memang ketahuan terpapar ya, positif gitu coronanya, tentu istrinya mengatakan tidak. Itu ya memang sudah wajar lah. Karena kalau memang sudah pasti nih terkena, ya memang harus dijauhi, harus ada physical distance gitu ya. Malah suaminya nggak boleh ada di rumah, dia harus di karantina. Ya kan, bukan di rumah, mungkin dirawat di karantina mandiri atau di rumah sakit atau di mana lah begitu kan. Nah, tapi kalau yang tidak terpapar, yang biasa-biasa saja, yang sehat dan sebagainya, ya tentu ini di luar kemampuan kita. Jadi kalau memang tidak ada indikasi ke arah sana gitu ya, sekeluarga, apalagi suami istri, apalagi anak, ya tentu kita tidak harus sejauh itu memang seharusnya gitu ya. Cuma kalau kepada suami orang, nah itu yang harus jaga jarak. Apalagi kepada bini orang, nah itu lebih harus jaga jarak lagi. Ya karena mau ada wabah, tidak ada wabah, ya bini orang nggak boleh deketin, ya kan? Deketin digampar sama suaminya. Jadi ya kepada keluarga sendiri, mungkin itu adalah satuan terkecil gitu ya. Jawabannya adalah, kalau memang itu benar, positif, itu memang harus dihindari. Dan tidak boleh istri kemudian malah menawarkan, ya udah yuk kita sakit bareng-bareng, ya enggak gitu. Kalau sudah satu terpapar, yang terpapar itu aja yang kemudian dikarantina kan, yang lain tidak, biar jangan sampai ketularan. Itu menjadi haknya seorang istri untuk menolak ketika suaminya berpenyakit menular yang akan menularkan si istri. Tapi kalau tidak terpapar apapun, ya tentu itu tidak menjadi sebuah alasan. Balik lagi, harus dibuktikan secara empirik, secara ilmiah. Kalau memang terpapar, tidak boleh. Tapi kalau tidak ada bukti apapun, ya tentu tidak menjadi halangan. Wallahu a'lam bishawab.